Tanggal 9 Desember 2020 adalah tanggal diadakannya pilkada serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Pilkada tahun ini menjadi polemik di masyarakat, sebab seperti yang kita ketahui, hampir 1 tahun di 2020 ini kita masih terus dihantui oleh pandemi COVID-19. Pada awalnya banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tahun ini pilkada akan dibatalkan dan akan dilaksanakan tahun depan atau setelah pandemi ini usai. Namun, setelah beberapa pertimbangan, pilkada serentak diselenggarakan secara offline dengan mengutamakan protokol kesehatan pada saat pemilihan di TPS. Karena pilkada jadi diselenggarakan, lantas apakah berdampak pada perkembangan kenaikan kasus COVID? Berdasarkan dari data tim Madya Padma, pada tanggal 9 Desember bertepatan dengan digelarnya pilkada, terjadi penambahan kasus positif sebanyak 6.058 pasien, kasus kematian bertambah 171 kasus, sementara yang sembuh bertambah sebanyak 3.948 orang. Tingkat fatalitas sebesar 3,064%, dan jika dibandingkan dengan tingkat fatalitas di dunia sebesar 2,279%. Sedangkan di Provinsi Bali pada 9 Desember tercatat penambahan kasus positif sebanyak 139 kasus, meninggal dengan total sebanyak 456 dengan penambahan 5 kasus, 3 dari Kabupaten Tabanan dan 2 dari Kabupaten Buleleng. Sembuh bertambah sebanyak 97, tingkat fatalitas sebesar 2,996%. Transmisi lokal bertambah sebanyak 136, dan persentase transmisi lokal sebesar 97,31%. Lalu, bagaimanakah pendapat para remaja terhadap masalah tersebut? Menurut saya, pilkada bisa saja menjadi salah satu faktor kembalinya lonjakan kasus COVID-19 jika masyarakatnya tidak mentaati protokol kesehatan. Menurut saya, ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati dan mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan hasil polling dari Madya Padma, tentang pendapat masyarakat mengenai Pilkada 2020 dapat memicu lonjakan kasus COVID-19. Sebanyak 14% menjawab sangat berpeluang, 58% menjawab berpeluang, dan 18% lainnya menjawab ragu-ragu. Dan dengan responden yang sama juga, 20% diantaranya menjawab sarana protokol kesehatan di TPS di lingkungannya sudah sangat lengkap, 49% menjawab lengkap, dan 29% lainnya menjawab ragu-ragu. Meskipun telah melaksanakan protokol kesehatan, Bawaslu menerima laporan lebih dari 100.995 petugas TPA Pilkada 2020 bahwa tidak ada fasilitas cuci tangan di 1.454 TPS dan sejumlah TPS tidak menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang memiliki suhu badan melebihi 37 derajat Celcius, yang memiliki risiko terbesar untuk menyebarkan COVID-19. Usai pilkada didapatkan data bahwa tercatat 1.172 kasus laporan tentang KPPS terjangkit COVID-19 dan masih bekerja seperti biasa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan terdapat sekitar 70.000 kegiatan kampanye pada rentang waktu 26 September hingga 5 Desember 2020. Yang dimana sebanyak 2,2% diantaranya pada akhirnya berujung pada pelanggaran protokol kesehatan, berkerumun ataupun aturan lainnya. Diduga hal-hal tersebut yang memicu kembali lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Kalau diundur, kita kan nggak tahu ya pandemi ini sampai kapan. Mungkin tahun depan masih ada pandeminya. Kalau tahun depan masih ada, diundur ke tahun depan, berarti kan bakal diundur lagi pilkadanya. Ya kurang tahu sih, yang penting jaga protokol kesehatan aja. Karena kita sudah sangat waspada hingga penyelenggaraan dari pilkada diundur, pemerintah harus lebih siap dalam sarana dan prasarana protokol kesehatan, dan juga masyarakat seharusnya sudah lebih siap dan disiplin saat berlangsungnya pemilihan, yang dimana sekarang pada akhirnya malah memperburuk situasi dan memicu kembali lonjakan kasus. Jika terus begini, permasalahan kita dengan pandemi ini tidak akan berakhir sebelum mulai disebarkannya vaksin untuk menangkal virus ini. Jadi kita sebagai masyarakat, jika ingin tidak tertular pandemi dan ingin cepat keluar dari kondisi saat ini, haruslah memiliki kesadaran diri sendiri agar tetap tertib dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Hidup sehat,
physical distancing, dan menggunakan masker saat keluar rumah, agar di tahun selanjutnya, di tahun 2021 nanti, kita sudah bisa benar-benar terbebas dari suntuk COVID-19 ini dan mulai hidup normal kembali. Saya Tresna Indra, Madya Padma TV.